Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna la fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama istri saya Monik Ani Putra. bersama suami saya Bagus Ani Putra. Ya, hari ini istri saya akan menceritakan sebuah kisah yang membingungkan. Iya. Pada suatu hari Retno sedang melakukan perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi. Gak enak namanya nih. Kok kayak Ya, gak apa-apa jadi ingat seseorang. perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi, ya, dengan mempergunakan travel. Nah, kita langsung shortcut dulu, shortcut ke akhir cerita, kemudian nanti kita flashback. Travel yang ditumpangi oleh Retno mengalami kecelakaan. Hampir semua penumpangnya meninggal, hanya satu yang selamat, yaitu Retno. Kita flashback lagi, gimana ceritanya kok bisa Retno ini sampai selamat. Yang lainnya? Yang lainnya semua meninggal dunia, hanya tinggal Retno yang selamat. Nah, ketika dalam perjalanan, beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan, Retno tiba-tiba seperti dibangunkan oleh ibunya. Retno disuruh memasang sabuk pengaman. Karena pada waktu itu belum ada kewajiban untuk memakai sabuk pengaman pada waktu kita menaiki kendaraan. Tapi tiba-tiba ketika Retno tertidur, pada saat perjalanan, selama perjalanan Retno tidur. Tiba-tiba sang ibu itu membangunkan Retno, nak bangun, pakai itu sabuk pengaman. Lalu dengan agak ngantuk-ngantuk gini, dia memakai sabuk pengaman. Tidak lama setelah itu, kecelakaan terjadi. Jadi Retno diselamatkan oleh sabuk pengaman tadi secara tidak langsung. Ternyata setelah sadar, semua baru terungkap bahwa sang ibu dari Retno itu tidak ada di dalam mobil pada saat itu, tidak ikut dalam travel. Dan lagi, ibu dari Retno ini sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Wih, berarti Horor dong. horor ini arwahnya nih. Nah, mungkin kalau ini tidak usah kita hubungkan dengan hal-hal yang mistis, tapi kita akan bahas apa yang dialami Retno ini merupakan suatu intuisi. Atau mungkin ada cerita lain saat kita, atau sering saya mengalami sendiri. Jadi misalkan saya nggak ingin ke kamar mandi karena saya tidak punya tujuan apa-apa di kamar mandi. Tapi tiba-tiba rasanya tuh seperti ada yang menyuruh ke kamar mandi. Cobalah ke kamar mandi. Saya sendiri juga bingung, saya nggak kepingin ke kamar mandi. Tapi ya sudahlah, saya ikuti kata itu. Saya ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi kerannya belum nutup. Nah, mungkin apa itu juga merupakan satu intuisi ya? Ya, betul, dulur. Sama halnya mungkin di antara kita ketika kita biasanya belok kanan nih. Biasanya lah jalan itu. Tapi hari itu kita diminta, kok hati kecil saya rasanya mau belok yang kiri ya. Gak lagi belok kanan, belok yang kiri. Ternyata di yang sebelah kanan banyak kecelakaan terjadi. Nah, ini akhirnya intuisi itu membimbing kita. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah kata hati. Jadi pengambilan keputusan kita ada 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan akal sehat. Listening. Jadi kayak mami tadi itu kan akal sehat. Aku nggak kebelet pipis, aku nggak mau ke toilet. Ini akal sehatnya ya tidak menuntut, tapi tidak menggunakan akal sehat ini. Jadi akal sehatnya jalan tapi tidak mendominasi. Ya, kemudian yang kedua pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Biasanya lewat sini, tapi kok nggak lewat sini. Ini pengalaman. Pengalaman itu juga bisa menjadi salah satu sumber pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kata hati atau intuisi. Nah, di dalam Islam, intuisi itu adalah kata hati yang diberikan petunjuk dari Allah. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, ini kayak nama saya. Iya. Kata Imam Al-Ghazali,
hati ini ketika berbuat dosa, maka di situ banyak noktah-noktah. Satu kali dosa, satu kali noktah, atau satu kali apa namanya? Ditutup oleh membran gitu ya. Ditutup oleh satu kali dosa, satu kali noktah, atau satu kali titik dosa, ya. Satu kali titik dosa. Berbuat dosa lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Sehingga apa? Orang yang banyak berbuat dosa, maka hatinya itu akan tertutupi dan tidak bisa mendengarkan kata hatinya. Nah, Allah itu berbicara kepada manusia tidak langsung seperti Nabi Musa dengan Allah bercakap-cakap langsung. Tapi Allah itu menuntun kita dengan hati. Melalui hati. Allah berbisik kepada kita melalui hati. Kalau hati kita ini banyak noktah dosanya, Allah sudah berkata kepada kita, Allah sudah menuntun kita melalui hati, tapi kitanya nggak dengar karena tertutup oleh dosa. Ya. Makanya kalau kita ingin dibimbing oleh Allah melalui kata hati kita harus banyak istighfar. Kita harus minta maaf pada Allah. Karena satu kali istighfar, kata Imam Ghazali, satu kali istighfar kita akan menghapus satu noktah tadi, satu dosa tadi. Satu kali istighfar dihapus. Semakin lama semakin kita bersih dari noda, dari dosa itu, maka kita akan semakin terbuka dan bisa mendengarkan apa yang dituntunkan oleh Allah untuk kita. Termasuk tadi sang Retno, ya, Retno tadi, karena mungkin dia sudah banyak istighfar, yang dituntun bukan karena arwahnya ibunya, bukan, tapi karena bisikan tuntunan dari Allah melalui hatinya. Seperti Mami tadi ke kamar mandi dituntun oleh Allah melalui hatinya. Ini dibutuhkan kebersihan hati. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah akan banyak diberikan bimbingan atau petunjuk Allah melalui hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.